Pemirsa, memasuki hari keempat, tim SAR gabungan masih mencari seorang balita 2,5 tahun yang hanyut saat sedang bermain hujan bersama sang ibu di Bandar Lampung. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap bocah 2,5 tahun yang hanyut saat bermain hujan bersama ibunya. Korban terpleset di lubang drainase di dekat rumahnya hingga hanyut terbawa derasnya aliran drainase. Untuk membantu proses pencarian dilakukan dengan menggunakan metode drone untuk menyisir lokasi yang sulit dijangkau. Di hari keempat pencarian, jumlah personel SAR terus ditambah hingga total sebanyak 150 personel. Para petugas menyisir aliran sungai hingga wilayah Lampung Selatan untuk menemukan balita berusia 2,5 tahun yang hanyut terseret arus di aliran drainase perumahan Geria Kencana, Raja Basa, Bandar Lampung. Kita tentukan dengan metode ESAR atau Explore Search Area di area tertentu yang diduga survivor masih ada peluang diketemukan. Tentunya harapan dari keluarga korban, masyarakat maupun unsur setempat sangat tinggi, maka di hari ini kita akan melakukan full pencarian, pengulangan kembali, track back, dan melakukan ESAR di lokasi yang diduga di antara jembatan Gunawan dan balik ke arah menuju titik 0. Basarnas Lampung mengimbau kepada masyarakat jika menemukan tanda-tanda korban dapat menghubungi kantor Basarnas Lampung. Roy Triono, Bandar Lampung, Lampung. Tim SAR gabungan masih mencari balita 2,5 tahun yang hanyut saat sedang bermain hujan bersama sang ibu. Untuk mengetahui update pencarian korban, sudah ada narasumber kami, Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Lampung, Didit Permana. Selamat siang, Pak Didit. Saat ini seperti apa kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan? Makanya sampai saat ini, hari keempat, masih belum menemukan balita 2,5 tahun yang terseret arus banjir ini, Pak. Mas Wilson, selamat siang semuanya. Untuk koreksi, untuk hari ini adalah hari kelima karena kejadian di hari Senin. Sampai hari kelima ini kendala yang kami hadapi dengan rentang waktu yang sudah berjalan sejauh ini dari sampai H5 itu titik-titik yang diduga sebagian besar sudah kami explore dari ada 12 waypoint, dan hari ini dari posisi dam sampai ke arah menuju jalan tol Trans Sumatera itu sepanjang 3,5 km dan aliran sungainya juga semakin membesar. Kita menggunakan juga alternatif option untuk menggunakan alur rubber boat. Jadi seperti dilihat di dokumentasi, semua kemungkinan diduga survivor itu bisa ditemukan, kami lakukan pencarian, namun sampai saat ini belum mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Demikian Mas Wilson. Ini pencarian sudah dilakukan sampai berapa kilometer dari TKP awal, Pak? Dan kira-kira lokasi yang memungkinkan untuk tempat korban ini berada, pemetaannya seperti apa? Oke, baik. Kalau dari kita strike line garis lurus dari TKP itu sejauh 8 km. Namun pada lokasi rute yang kita lalui untuk melakukan pencarian itu kurang lebih kita dengan variabel kita lakukan itu lebih dari 15 km. Kesulitannya karena vegetasi di sekitar sisi-sisi aliran sungai ini ada limpasan-limpasan air seperti dilihat bambu dan sebagainya yang tidak dilintasi oleh aktivitas manusia. Maka walaupun kita sudah mencari total dengan pengerahan full masyarakat, keluarga korban dan unsur tim SAR gabungan, ada kemungkinan kita melewati, maka itu bisa jadi survivor di lokasi tersebut. Walaupun kami sudah berusaha optimal, maksimal melakukan berbagai metode pencarian. Demikian Mas Wilson. Baik Pak Didit, ini sebenarnya kronologi awal kejadian seperti apa Pak? Kronologi kejadian awal itu kejadian itu jam 3 sore atau 15.00 waktu Indonesia Barat di perumahan Raja Basa ini. Survivor bersama kakaknya itu bermain hujan. Kebetulan posisi sharing atau drainase itu persis di sisi kanan rumah anak tersebut. Jadi dengan intensitas yang tinggi, korban masuk ke dalam drainase dan terbawa hanyut sehingga sekarang masih dilakukan pencarian. Demikian Mas Wilson.
Baik, saat kejadian apakah memang tidak ada warga di sekitar rumah yang bisa langsung menyelamatkan atau memang setelah korban dinyatakan hilang baru akhirnya warga mulai mencari dan juga memanggil tim Basarnas, Pak? Berdasarkan laporan yang kami terima dan ini sebetulnya ada pihak keluarga yang melihat sudah berusaha untuk menggapai, namun karena derasnya dari curah hujan tinggi dan kondisi drainase atau sharing di komplek perumahan tersebut tidak ada hambatan, alirannya lancar, deras, jadi tidak sempat untuk diraih atau diselamatkan saat itu juga. Demikian Baik, Mas Pak Ruslan. Didit, sampai kapan pencarian akan dilakukan, Pak? Sesuai dengan SOP dari Basarnas dan juga tim SAR gabungan untuk pencarian operasi SAR itu kita lakukan selama 7 hari, namun bisa kita lanjutkan jika ditemukan tanda-tanda signifikan dari survivor. Baik, kita harapkan semoga kendala ini sudah mulai hilang dan juga semoga balita ini segera ditemukan. Terima kasih, Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Lampung, Didit Permana telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu, Pak.